Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Agnes Triani dengan NIM 10 20 12 40 0088. Aku dari kelas TI 4809. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan materi tentang Design of Radiation Therapy Problem yang diadaptasi dari buku Introduction to Operation Research karya Hiller dan Lieberman 2021. Kita masuk saja ke slide berikutnya. Nah, di sini itu ada sebuah kasus. Kasus ini dimulai dengan seorang pasien bernama Mary. Mary ini didiagnosis menderita kanker pada kandung kemih pada tahap yang cukup lanjut dengan adanya tumor ganas di area tersebut. Untuk menyelamatkan nyawanya Mary akan menjalani terapi radiasi, yaitu proses penyinaran menggunakan sinar radiasi eksternal untuk membunuh sel kanker. Tantangan utama dari terapi radiasi adalah menentukan arah dan intensitas sinar yang tepat. Karena jika sinar terlalu kuat, jaringan sehat di sekitar tumor juga akan rusak. Namun, jika terlalu lemah, sel kanker tidak akan mati sepenuhnya. Jadi, disinilah peran operational research, khususnya linear programming, digunakan untuk mencari kombinasi terbaik dari sinar radiasi yang aman dan efektif. Kita next saja. Nah, pada slide ketiga ini adalah tujuan model. Tujuan dan model ini adalah menentukan kombinasi dan intensitas sinar setiap sinar radiasi agar yang pertama, dosis pada area tumor cukup kasar untuk membunuh sel kanker, dan yang kedua, dosis pada jaringan sehat tetap sekecil mungkin. Jadi, secara sederhana, kita ingin meminimalkan paparan radiasi pada jaringan sehat tanpa mengurangi efektivitas penyembuhan. Selanjutnya adalah formulasi model linear programming. Masalah ini kemudian diformulasikan menjadi model linear programming seperti berikut ini. Minimize Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2, di mana X1 adalah dosis sinar pertama dan X2 adalah dosis sinar kedua dalam satuan kilowatt. Pembatasnya adalah 0,3 X1 plus 0,1 X2 kecil dari sama dengan 7. 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 plus 0,4 X2 besar dari sama dengan 6. Dan X1 X2 besar dari sama dengan 0. Masing-masing pembatas menunjukkan batas dosis maksimum dan minimum yang boleh diterima jaringan tubuh. Jadi, model ini bertujuan untuk mencari nilai X1 dan X2 yang menghasilkan dosis optimal. Berikutnya, di sini itu ada bentuk standar, minimize. Langkah berikutnya ini adalah mengubah model ke bentuk standar linear programming, yaitu semua kendala berbentuk persamaan sama dengan. Semuanya berbentuk persamaan sama dengan menambahkan variabel slack dan surplus. Minimize Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0 X3 plus 0 X4 dengan pembatas 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus X3 sama dengan 7. 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 plus 0,4 X2 min X4 sama dengan 6. X1, X2, X3, X4 besar dari sama dengan 0.
Di sini X3 adalah variabel slack, sedangkan X1 adalah variabel surplus. Semua variabel harus bernilai non-negatif. Berikutnya. Nah, di slide ini itu ada bentuk kanonik. Karena ada kendala dalam bentuk sama dengan dan besar dari sama dengan, maka kita perlu menambahkan variabel artifisial yaitu X5 dan X6 agar bisa memulai metode simplex. Bentuk kanoniknya menjadi minimize Z sama dengan 0,4x1 plus 0,5x2 plus 0x3 plus 0x4 plus mx5 plus mx6. Di mana M ini adalah bilangan sangat besar yang digunakan untuk menghukum variabel artifisial agar keluar dari basis pada solusi optimal. Langkah ini dikenal dengan nama metode M besar atau Big M Method. Selanjutnya, nah di sini itu ada iterasi 1. Kita masuk ke proses iterasi 1. Pada tahap ini, kita mulai dengan tabel simplex awal, lalu menentukan variabel yang masuk dan keluar basis berdasarkan nilai koefisien paling negatif pada baris Z. Dari hasil perhitungan, kita mulai memperbarui nilai-nilai di tabel untuk mencari kombinasi yang memberikan nilai Z lebih kecil. Sini kita bisa lihat ya. Berikutnya. Nah, pada iterasi kedua, kita melanjutkan proses perhitungan dengan memperbaharui tabel simplex tujuannya tetap sama, yaitu menurunkan nilai fungsi tujuan Z hingga mendekati nilai minimum. Setelah iterasi ini, beberapa variabel artifisial sudah keluar dari basis, yang menandakan kita semakin dekat ke solusi optimal. Nah, di iterasi ketiga, semua nilai pada baris Z sudah tidak negatif lagi. Sudah kebanyakan positif dan tidak negatif lagi. Itu berarti kita telah mencapai solusi optimal. Nah, pada iterasi ketiga ini kita sudah mencapai solusi yang optimal. Dari hasil perhitungan, diperoleh X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 4,8. Artinya, dosis optimal yang diberikan untuk sinar pertama adalah 12 kW. 12 kW. X2 sama dengan 0. Dan Z-nya adalah 4,8. Sedangkan sinar kedua tidak digunakan. Nilai Z sebesar 4,8 menunjukkan dosis radiasi minimum yang diserap jaringan sehat. Baik, kita sudah memasuki slide kesimpulan. Dari hasil model, kita bisa menyimpulkan bahwa sinar pertama digunakan untuk dengan intensitas 12 kW. Sinar kedua tidak perlu digunakan dan dosis total yang diserap jaringan sehat adalah 4,8 kW. Jadi, model linear programming ini membantu menentukan rencana terapi radiasi terbaik agar pasien Mary mendapatkan pengobatan yang efektif, tetapi tetap aman bagi jaringan tubuhnya. Baik, demikian presentasi saya mengenai Design of Radiation Therapy sebagai salah satu penerapan linear programming di bidang medis. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana teknik optimasi matematis dapat memberikan manfaat nyata dalam dunia kesehatan.
Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.